Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hmm, pertama saya akan menjelaskan teori hukum dalam kontrak konstruksi. Teori yang pertama yaitu teori kontrak sosial atau social contract theory, Jean-Jacques Rousseau. Dalam penjelasannya yaitu kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Jadi, hmm, menurut dia itu kontrak dalam konstruksi itu adalah perjanjian sosial yang mengikat. Jadi em, perjanjian yang tidak main-main gitu ya dalam hubungan hukum, dalam hal hukum gitu. Lalu yang kedua yaitu teori teori perikatan atau obligations theory by Friedrich Carl Savigny. Jadi menurut dia itu kontrak menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Jadi dengan adanya kontrak itu, jadi ada kesepakatan dalam suatu hal gitu ya di antara dua pihak untuk mendapatkan keuntungannya masing-masing gitu, jadi sesuai. Kan di sini diterangkan mengikat pihak yang memenuhi kewajiban yang disepakati. Nah, dia ada kewajiban dan hak yang bakal terima oleh oleh sang pembuat kontrak begitu. Lalu teori risiko atau risk theory by Peter Drucker, kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Nah, jadi ada itunya ya. Lalu selanjutnya teori manajemen dalam kontrak konstruksi, yaitu teori manajemen proyek, proyek manajemen teori PMI, Project Management Institute, mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja gitu ya. Ini. Berikut adalah contoh kontrak konstruksi yang ada di dunia. Ya, jadi jembatan Golden Gate yang di Amerika Serikat, dia kontraknya lump sum, fixed price contract. Jadi kontrak itu menyelesaikan dengan anggaran tetap. Walau kalau proyeknya makin lama dan ternyata harga makin tinggi, kita nggak bisa apa-apa karena sudah lump sum, fix harganya. Lalu terusan Panama Expansion Project, kontrak FIDIC Redbook. Wah, ini jembatan terusan Panama ya. Jadi menggunakan standar internasional untuk mengatur proyek besar. Ada 5 jenisnya nih. Yang pertama buku merah atau red book, jadi dia itu kontrak konstruksi yang digunakan untuk proyek-proyek di mana pemberi tugas atau employer employer menyediakan sebagian besar desain. Lalu yang kedua buku kuning atau yellow book ya, dia tuh kontrak pabrik dan desain bangun. Digunakan untuk proyek-proyek di mana kontraktor bertanggung jawab atas desain dan konstruksi. Lalu selanjutnya ada buku perak atau silver book. Ini tuh kontrak EPC ya, atau turnkey, di mana kontraktor bertanggung jawab penuh atas desain, pengadaan, dan konstruksi. Begitu. Lalu ada buku hijau atau green book. Hmm, Dia itu eh, kontrak bentuk pendek, digunakan untuk proyek-proyek yang lebih sederhana dan bernilai kecil, gitu ya. Lalu yang terakhir, yang kelima itu buku merah muda atau pink book. Dia itu, maaf, pink book dia itu versi yang diselaraskan dari buku merah. Jadi versi yang lebih update kita dari buku merah yang digunakan untuk proyek-proyek yang didanai oleh Bank Pembangunan Multilateral atau MDB. Ya, gitu. Lalu
Aspek hukum dan manajemen kontrak dalam konstruksi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Nah, ini berdasarkan standarnya masing-masing ya. Lalu ini regulasi seperti UU Jaksa Konstruksi di Indonesia. FIDIK di Indonesia International memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek konstruksi manajemen kontrak yang baik harus mengikuti teori hukum dan manajemen proyek agar proyek konstruksi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai hukum. Lalu, selanjutnya ini pengantar hukum konstruksi Indonesia ya. Apa sih definisi hukum konstruksi? Nah, hukum konstruksi itu adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi. Hukum ini mencakup berbagai regulasi yang berkaitan dengan kontrak kerja. Contohnya izin pembangunan, standar keselamatan, kewajiban para pihak yang terlibat, gitu kan. Ini ada semua, serta penyelesaian sengketa konstruksi. Nah, kalau ada sengketa-sengketa, wajib menggunakan revisi hukum konstruksi ya, biar aman. Lalu dalam konteks Indonesia, hukum konstruksi merupakan gabungan dari beberapa bidang hukum serta hukum perdata. Nah, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, dan hukum lingkungan. Oleh karena itu, aspek hukum konstruksi tidak hanya melibatkan hubungan antar individu atau badan usaha, tetapi juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, ya. Lalu hukum perdata itu mengatur kontrak dan hubungan hukum antar pihak dalam proyek. Selanjutnya hukum administrasi negara, yaitu yaitu yang mengatur izin atau regulasi pemerintah dan pengawasan konstruksi. Emang khususnya di bidang itu saja. Lalu hukum pidana mengatur sanksi atas pelanggaran dalam sektor konstruksi. Selanjutnya hukum lingkungan yaitu mengatur aspek lingkungan dalam pembangunan proyek. Lalu selanjutnya dasar hukum dan peraturan yang mengatur konstruksi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu hukum konstruksi diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi lainnya. Antaranya itu ini ada contoh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi ini tuh mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Lalu wajib mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikat dan izin usaha. Nah, ini wajib. Lalu selanjutnya mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jasa serta penyedia jasa. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan UU Jasa Konstruksi. Lalu isinya yaitu adalah mengatur mekanisme pelaksanaan UU Jasa Konstruksi, termasuk kewajiban tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikasi keahlian. Nah, jadi untuk tenaga ahlinya itu, tenaga kerja konstruksinya itu wajib, intinya tuh, wajib untuk memiliki sertifikasi keahlian ya. Jadi sudah terpercaya lah gitu. Lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi isinya itu mengubah beberapa ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi untuk menyederhanakan perizinan. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disingkat PUPR nomor 10 tahun 2021. Isinya yaitu mengatur sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi. Lalu Perdata dan Pidana yaitu mengatur hubungan kontraktual dalam proyek konstruksi serta sanksi terhadap kelalaian atau pelanggaran hukumnya. Nah, itu isinya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, yaitu mengatur perencanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan. Ya.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Isinya yaitu mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam proyek konstruksi. Selanjutnya yaitu aspek penting dalam hukum konstruksi. Nah, dalam penerapannya, hukum konstruksi itu mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama itu kontrak konstruksi ya. Jadi, co- yang dalam kontrak konstruksi itu ada dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek atau owner dan penyedia jasa atau kontraktornya ya. Jenis-jenis lalu selanjutnya jenis-jenis kontrak konstruksi meliputi kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak desain dan bangun atau design and build, serta kontrak turnkey. Nah, apa aja sih itu? Lamsam itu berarti harganya tetap ya. Kontrak lamsam itu harganya tetap gitu. Jadi biasanya kalau ada proyeknya lama terus ada perubahan harga entah dari barang atau apapun, nah itu akan sangat terasa gitu ya. Tapi biasanya kontraknya yang besar gitu. Lalu untuk kontrak harga satuan itu jadi per unit, entah misalkan apa, misalkan kita beli beli kayu gitu ya untuk kuda-kuda bangunan rumah atau apa. Nah itu kita belinya itu doang dulu gitu satu-satu, jadi nggak langsung harganya itu seluruh bangunan tok full dengan harga yang full juga gitu kan. Nah ini kita terpisah harga satuan gitu. Selanjutnya, kontrak design and build. Nah, design and build ya, jadi kalau untuk kontraktor, biasanya kontraktor itu kan ada yang build doang, dan desainnya itu dari konsultan lain. Nah, kalau design and build ini, jadi si kontraktor itu, dia selain membangun suatu bangunannya, dia juga mendesain. Jadi dua job, ya. Lalu kontrak turnkey ini, dia itu lebih ke ini. Misalkan bangunan kita sang kontraktor itu menyelesaikan satu proyek full gitu sampai selesai. Lalu tungki itu setelah kita udah fix terima dan ada pengecekan dari owner biasanya kita serah terima kunci. Nah, kalau sudah serah terima kunci itu sudah fix selesai gitu proyeknya ya. Lalu selanjutnya ada contoh proyek pembangunan jembatan yang dikontrakkan kepada perusahaan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar 10 miliar. Lalu perizinan dan regulasi, yaitu dia adalah lalu selanjutnya yaitu kontrak konstruksi. Adapun isinya dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek dan penyedia jasa. Udah ya. Oh ya, perizinan dan regulasi yaitu setiap proyek konstruksi harus memiliki izin ya. Jadi yang pemilik proyek itu harus punya izin, nggak boleh sembarangan gitu ya. Lalu contohnya itu izin mendirikan bangunan atau IMB, lalu izin lingkungan dan AMDAL gitu ya. AMDAL tadi tuh analisis mengenai dampak lingkungan gitu. Itu wajib. Wajib. eh
Contoh sebelum membangun gedung pencakar langit yaitu pengembang harus memperoleh izin dari Dinas Tata Kota. Lalu, lalu keselamatan dan kesehatan kerja K3 konstruksi gitu ya. Jadi mengacu pada standar keselamatan dalam proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Contohnya itu penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh pekerja di lokasi pembangunan. Nah, itu wajib. APD itu wajib ya untuk yang kerja di lapangan itu. Soalnya kita nggak tahu ada apa atau apanya itu penting sekali. Lalu selanjutnya sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Jadi sengketa sengketa dalam konstruksi dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek, perubahan desain, atau pelanggaran kontrak. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Nah, negosiasi itu ini ya, penyelesaian langsung antara para pihak. Misalnya dua belah pihak gitu ya. Lalu mediasi, kalau mediasi itu ada pihak ketiganya yang membantu mencari solusi. Tapi itu tuh biasanya tidak mengikat. Ya, kalau arbitrase yaitu sengketa diselesaikan oleh arbiter yang keputusannya mengikat. Jadi bantu pihak ketiga. Tapi sekarang keputusannya itu mengikat. Oke. Lalu selanjutnya pengadilan. Jika tidak ada solusi lain, sengketa dibawa ke pengadilan. Nah, contoh kontraktor menggugat pemilik proyek karena pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan kontrak. Nah, ini contohnya nih, persidangan bersifat terbuka, hasil putusan dilaporkan, hukum telah dialokasikan, tempat dan waktu persidangan ditentukan pengadilan, sifat formal atau pakaiannya prosedur, sesuai prosedur ya. Lalu dapat diterapkan dengan sengketa banyak pihak. Lalu diwakilkan oleh pengacara, lalu pengadilan dapat memerintahkan pihak yang tidak kooperatif. Lalu prosedur formal dan materi dakwaan banyak keputusan dibuat cukup lama, lebih mahal nih. Tapi kalau non ligitasi, tadi ligitasi ya, sekarang kalau non ligitasi. Jadi persidangan bersifat tertutup, hasil putusan bersifat tertutup, arbiter dengan keahlian tertentu dapat ditunjuk, lalu tempat dan waktu persidangan fleksibel, bersifat informal, lalu kurang cocok dengan sengketa banyak pihak, lalu pengacara bersifat opsional, 8 kesulitan berurusan jika ada pihak yang kurang kooperatif, lalu prosedur lebih efisien dan keputusan lebih cepat dibuat, dan yang terakhir pastinya lebih murah. Begitu. Lalu contoh kasus dalam hukum konstruksi. Kasusnya itu keterlambatan pembangunan jalan tol ya. Jadi sebuah perusahaan konstruksi memenangkan tender pembangunan jalan tol dengan tenggat waktu 24 bulan. Namun karena kendala teknis dan keterlambatan pembayaran dari pemerintah, proyek tidak selesai tepat waktu. Akibatnya pemerintah mengenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Lalu selanjutnya, teori kontrak. Jadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 100, 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu teori tanggung jawab perdata. Liability theory yaitu mengatur tanggung jawab jika terjadi prestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Jika misalnya ada, ya itu ada gagalan atau apa dalam pelaksanaan proyeknya. Jadi itu teori tanggung jawab perdata. Lalu teori kepentingan hukum, public interest theory. Jadi hukum konstruksi harus melindungi kepentingan hukum, termasuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungannya. Itu wajib. Lalu teori administrasi negara, yaitu menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi proyek konstruksi agar sesuai dengan kebijakan negaranya. Hukum konstruksi di Indonesia merupakan hukum aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan regulasi ketat guna memastikan kelancaran dan keamanan proyek. Dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki kepastian hukum dan dapat menjalankan kewajibannya secara opsional. Iya. Untuk teori administrasi negara yaitu menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi proyek konstruksi agar sesuai dengan kebijakan negaranya gitu kan. Lalu hukum konstruksi di Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan regulasi ketat guna memastikan kelancaran dan keamanan proyeknya. Jadi dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki kepastian hukum dan dapat menjalankan kewajibannya secara profesional begitu. Lalu peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi. Jadi yang pertama tuh pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan atau proyek konstruksi. Yang pertama tuh ada pemilik atau owner ya, jadi pemilik bangunannya atau konstruksi. Lalu yang kedua itu adalah pemberi tugas atau employernya. Lalu yang ketiga pengembang atau developer atau investor gitu ya, itu penting sekali. Lalu pengguna atau usernya, nah gitu. Untuk konsultan ada konsultan manajemen, konstruksi, MK gitu ya. Lalu konsultan studi kelayakan. Yang ketiga konsultan perencana teknis atau desain perancang. Yang keempat ada konsultan spesialis. Yang kelima konsultan pengawas. Gitu ya. Lalu untuk pelaksana konstruksi,
Lalu dalam pelaksanaan konstruksi itu ada kontraktor yang pertama ya. Lalu yang kedua itu ada subkontraktor. Yang ketiga ada kontraktor spesialis. Yang keempat ada pemasok bahan dan atau peralatan atau supplier. Nah itu. Lalu oh, ada lembaga internal, ada lembaga perizinan, ada lembaga keuangan. Dari lembaga keuangan itu yang pertama ada bank atau non-bank begitu. Lalu lembaga pengelolaan yaitu contohnya PLN, PDAM, Telkom. Lalu ada SDM atau tenaga kerja, lalu masyarakat. Masyarakat itu di sekitar lokasi proyek. Masyarakat lain yang terkena dampak proyek. Nah, itu yang penting ya. Jadi dalam proyek konstruksi ada beberapa pihak utama yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, yaitu pemilik proyeknya atau owner atau developer. Dia itu ada mengadakan tender untuk memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek. Yang kedua ada menyediakan anggaran dan membayar kontraktor sesuai kontrak. Lalu memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, contohnya itu pemerintah membangun jembatan dengan menunjuk kontraktor melalui sistem tender. Gitu. Lalu untuk kontraktor yaitu ada melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak, memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi proyek. Lalu bertanggung jawab atas kualitas hasil kerjaan. Selanjutnya, contoh kontraktornya itu membangun rumah sakit sesuai desain yang disetujui oleh pemilik proyek, itu contohnya. Lalu konsultan perencana dan konsultan pengawas merancang proyek konstruksi sesuai standar teknis dan keselamatan. Lalu mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Contohnya itu konsultan tidak merancang struktur gedung agar tahan gempa. Lalu untuk subkontraktor yaitu melaksanakan bagian pekerjaan tertentu yang diserahkan oleh kontraktor utama. Contohnya yaitu subkontraktor menangani pemasangan listrik dalam pembangunan gedung perkantoran gitu. Pemerintah dan regulator yaitu mengawasi kepatuhan terhadap regulasi hukum konstruksi, menerbitkan izin dan menyelidiki pelanggaran hukum dalam proyek. Contohnya itu Kementerian PUPR yang mengeluarkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jenis kontrak konstruksi di Indonesia yaitu just
Kontrak konstruksi memiliki berbagai bentuk berdasarkan metode pembayaran dan pelaksanaan proyek. Lalu kontrak lamsam ya. Jadi nilai kontrak itu tetap dan tidak berubah meskipun ada kenaikan harga bahan atau material. Contoh kontrak pembangunan sekolah dengan anggaran 50 miliar. Begitu ya. Lalu selanjutnya kontrak harga satuan yaitu pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang telah selesai. Contoh kontrak pembangunan jalan tol di mana pembayaran dihitung berdasarkan panjang jalan yang sudah selesai. Lalu kontrak design and build yaitu kontraktor bertanggung jawab atas perancangan sekaligus pembangunan proyeknya. Jadi contohnya itu pengembangan properti menyerahkan desain dan pembangunan hotel kepada satu kontraktor gitu. Lalu kalau kontrak turnkey, dia kontraktor itu mengerjakan proyek dari awal hingga siap digunakan oleh pemilik proyek. Contohnya kontrak pembangunan pabrik, di mana kontraktor menyerahkan pabrik yang siap beroperasi. Tunggu. Lalu untuk kontrak turnkey, yaitu kontraktor mengerjakan proyek dari awal hingga siap digunakan oleh pemilik proyek. Contohnya itu kontrak pembangunan pabrik, yang dimana kontraktor menyerahkan pabrik yang siap beroperasi begitu ya. Lalu risiko dalam proyek, konstruksi dan cara mengatasinya. Jadi kontraktor mengerjakan proyek dari awal hingga siap digunakan oleh pemilik proyek. Contoh kontrak turnkey yaitu kontrak pembangunan pabrik di mana kontraktor menyerahkan pabrik yang siap beroperasi gitu.
Risiko dalam proyek konstruksi dan cara mengatasinya. Jadi, proyek konstruksi memiliki risiko hukum yang harus dikelola dengan baik. Di antaranya itu, yang pertama ada keterlambatan proyek. Jadi pada keterlambatan proyek ini, penyebabnya salah satunya cuaca buruk, keterlambatan pasokan material, lalu masalah perizinan. Solusi menggunakan force majeure clause dalam kontrak untuk mengantisipasi kondisi di luar kendali. Ya. Lalu ada kegagalan konstruksi atau building collapse. Penyebab kualitas material yang buruk, kesalahan desain, dan kelalaian pekerja. Lalu solusinya itu audit konstruksi secara berkala dan mematuhi standar bangunan. Lalu ada penyimpangan anggaran cost overrun, atau penyebabnya itu perubahan desain, kenaikan harga bahan, atau kesalahan dalam estimasi anggaran. Solusinya itu menyediakan anggaran cadangan dan melakukan pengendalian biaya proyek. Tuh. Lalu untuk kesalahan dalam proyek, dalam kontrak, penyebabnya adalah bahasa kontrak yang tidak jelas atau tidak mencakup risiko proyek. Solusinya yaitu melibatkan ahli hukum konstruksi untuk menyusun kontrak yang kuat. Begitu. Hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Proyek konstruksi sering berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, ada regulasi mengatur aspek lingkungan dalam hukum konstruksi seperti analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, lalu sertifikasi bangunan hijau, Green Building Certification, lalu contohnya gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapatkan sertifikasi hijau begitu. Lalu penyelesaian sengketa dalam konstruksi itu jika terjadi perselisihan dalam proyek konstruksi, ada beberapa cara penyelesaian yang bisa ditempuh yaitu negosiasi atau penyelesaian secara langsung antara para pihak. Lalu yang kedua ada mediasi. Jadi mediasi itu pihak ketiga membantu mencari solusi tanpa keputusan yang mengikat. Atau arbitrase penyelesaian di luar pengadilan dengan putusan yang bersifat final mengikat, contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Lalu ada litigasi pengadilan, yaitu penyelesaian melalui jalur hukum jika tidak ada solusi lain. Contoh kasusnya yaitu seorang kontraktor tidak dibayar oleh pemilik proyek setelah menyelesaikan bangunan rumah. Kontraktor mengajukan sengketa ke arbitrase dan berhasil mendapatkan pembayaran yang seharusnya diterima begitu. Adapun ini regulasi hukum konstruksi dalam era digital, ada sistem informasi jasa konstruksi, ada BIM, Building Information Modeling, lalu ada tanda tangan elektronik dalam kontrak. Jadi ada perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia, yaitu ada peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, ada penerapan proyek infrastruktur berbasis KPBU atau kerjasama pemerintah dan bahan usaha,
dan peningkatan pengawasan dalam proyek-proyek strategis nasional. Hukum konstruksi adalah aspek yang sangat penting dalam industri pembangunan di Indonesia. Memahami aspek hukum ini akan membantu pemilik proyek atau kontraktor, konsultan, dan pemerintah dalam menjalankan proyek sesuai dengan regulasi yang berlaku. Begitu. Lalu hal yang perlu diperhatikan dalam hukum konstruksi ada regulasi dan perizinan proyek, itu yang pertama. Lalu ada penyusunan kontrak konstruksi yang kuat. Lalu ada pengelolaan risiko dalam proyek konstruksi. Ada kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Lalu penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien. Dengan pemahaman yang baik terhadap hukum konstruksi, proyek dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat maksimal bagi semua pihak. Begitu. Definisi maksudnya yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Konstruksi merupakan bagian dari proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk pembangunan infrastruktur atau proyek konstruksi. Lalu untuk pengadaan pekerjaan konstruksi itu merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek ya. Jadi pembangunan fisik mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Oke. Lalu pengadaan jasa konsultansi konstruksi yaitu mengacu pada layanan profesional yang disediakan oleh konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, desain arsitektur, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Konsultan bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Gitu. Lalu contoh pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu pemerintah daerah membuka tender untuk pembangunan jalan tol baru sepanjang 50 kilometer. Kontraktor yang memenangkan tender bertanggung jawab untuk membangun jalan tol sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Contoh pengadaan jasa konstruksi yaitu sebelum pembangunan gedung perkantoran pemerintah, sebuah perusahaan jasa konsultasi ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan, merancang desain bangunan, dan mengawasi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Lalu landasan teori dan regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jadi mengatur penyelenggaraan pekerja konstruksi di Indonesia termasuk hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Nah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019. Nah, begitu ya.
Adapun tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi gitu ya. Jadi agar pengadaan berjalan lancar dan sesuai aturan, terdapat beberapa tahapan utama dalam prosesnya. Perencanaan pengadaan, yaitu identifikasi kebutuhan proyek, misalnya pembangunan jembatan, gedung sekolah, atau sistem drainase. Penyusunan anggaran dan sumber pendanaan, penetapan metode pemilihan penyedia jasa atau tender terbuka, lalu seleksi langsung atau penunjukan langsung, gitu ya. Persiapan pengadaannya itu penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa atau dokumen pemilihan atau dokumen lelang, lalu pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa konsultansi, lalu evaluasi administrasi, teknis, dan harga penawaran. Lalu pelaksanaan proyek pelaksanaan kontrak yaitu penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Lalu pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Lalu ada pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Kemudian penyelesaian dan serah terima pekerjaan. Jadi pemeriksaan akhir dari pekerjaan konstruksi, serah terima pekerjaan pertama profesional, handover atau PHO, dan akhir atau final handover atau FHO. Jadi evaluasi pasca proyek untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu yang ditentukan ya. Gitu. Yang jenis kontrak ya seperti yang tadi. Risiko dalam pengadaan konstruksi yaitu ada keterlambatan proyek disebabkan oleh perizinan, cuaca buruk, dan kendala teknis, kenaikan biaya, adanya perubahan harga material dan atau pekerjaan tambahan yang tidak terduga, kualitas pekerjaan yang buruk akibat dari penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau paksaan atau yang tidak profesional. Lalu sengketa dan klaim terjadi akibat perselisihan antara pengguna jasa penyedia jasa terkait hak dan kewajiban dalam kontrak. Gitu. Ini peraturan dan standar teknis dalam konstruksi, pengguna teknologi dan konstruksi dalam konsultansi. Agar pengadaan berjalan dengan adil dan akuntabel, diperlukan prinsip-prinsip berikut. Transparansi, semua proses harus terbuka dan dapat diaudit. Kompetisi yang sehat, tidak ada monopoli pengaturan tender yang merugikan. Lalu, akuntabilitas, semua pihak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Lalu, anti korupsi, yaitu menghindari praktik suap, solusi, dan nepotisme dalam pengadaan. Ya. Ini etika pengadaannya. Jadi, gitu. Lalu metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi. Itu adalah sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.